sampaikan semua kaitan dengan gaji-gaji karyawan yang viral. Terus yang kedua, saya kan juga tampilkan juga mengenai yang kemarin viral mengenai apa lagi tuh? Pas yang pengancaman, kaitan pengancaman. Terus yang pertanyaan yang dibilang saya nggak menjawab pertanyaan padahal sudah azan. Dan saya jelasin juga, saya akan tampilkan semua di sini. Pertama, saya akan menampilkan di sini adalah kaitan dengan PD. Ya, PD ini yang membuat laporan polisi. Ya kan? Bang, berhenti dulu, nggak ada suaranya yang mana? Ya. Ya benerin dulu. Ini. Cek. Siapa itu? Masuk Aduh, cek ada nggak? Tenang. Coba cek lagi. Cek. Terang. Pionnya nggak ada salah. Nggak ada. Cabut colok lagi saya. Ya colok lagi. Cek. Ada nggak? Oh, sambungannya kan itu. Enggak, aman kok. Ada nggak? Aman kok. Cek. Ada. Oke, boleh saya lanjutin? Ya kan? Pertama kaitan gaji dulu ya, saya jelasin gaji ya. Nah, ini kaitan yang pembuat laporan nih, PD. Dia masuk 1 November. Tanggal keluar 10 Februari. Status kerja 2 bulan 10 hari. Statusnya resign. Bukti chat bahwa pihak manajemen sudah memberi sejak bulan Maret. Jadi kaitan P Maret sudah selesai. Ya. Jadi saya sudah tampilkan semuanya di sini nih. Ya kan? Saya sudah tampilkan semua di sini. Nanti kalau misalnya nanti kita di ujung, di akhir acara nanti kita bisa tampilkan dalam screen. Jadi yang saya sampaikan dalam press release yang terakhir, semua ada buktinya, semua ada dasarnya. Tapi karena saya lihat berkembang butuh bukti, ya saya akan tampilkan. Ini kaitan PD. Yang kedua, kaitan ada lagi nama karyawan namanya SA. Saya nggak usah sebut namanya, SA. Inisialnya. Masuk tanggal 1 November 2022. Tanggal keluar 31 Desember 2023. Masa kerja berapa lama? Hanya 2 bulan. Statusnya bekerja di tempat lain tanpa izin. Karena kedua klien saya ini keluar negeri seperti yang disampaikan ke Dubai dan Umroh, orang ini kan bekerjanya di rumah. Tapi dia tanpa sepengetahuan kita bekerja di tempat lain, akhirnya mengajukan resign, tapi bekerja dulu di tempat lain. Terhadap chat-chatannya juga sudah ada, semua sudah clear. Artinya apa? Semua chatting-chattingannya menyatakan tidak ada masalah apa-apa. Semua bukti transfernya sudah kita lampirkan semua di sini. Ya, dengan adanya bukti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua hak gajinya S sudah dilunasi sejak bulan Januari. Oke. Lanjut lagi ke AZ. Masuknya kapan? 1 November. Yang kemarin dijelasin sama Syekh bahwa mereka masuknya periodenya sama, November semua. 1 November 2022. Tanggal keluarnya kapan? 15 Januari 2023. Masa kerja 2 bulan 15 hari. Sama juga chattingannya dengan pihak manajemen, bukti transfernya ada semua. Kaitan gaji beres. Oke. Saya buka lagi yang halaman berikutnya, kaitan dengan karyawan DS, inisialnya DS ya. Tutup ya. Masuknya kapan? 1 November 2022. Keluar kapan? 15 Januari 2023. Masa kerja 2 bulan 15 hari. Nah, rata-rata memang kerjanya begini semua nih. 2 bulan keluar. Statusnya resign, mengajukan resign, chattingannya dengan pihak manajemen juga kita tampilkan di sini. Bukti gajinya juga kita tampilkan. Oke. Selanjutnya kaitan dengan SY. Sama juga, ini 3 bulan 15 hari. Masuk 1 November, keluar 17 Maret 2023.
semua kita tampilkan mengenai gaji-gajinya. Oke. Nanti ini kalau mau diminta juga boleh. Ya, nanti kalau ini diminta saya akan bagikan. Adapun dia juga SY ini adalah orang yang diajak juga ke Dubai dan pergi juga umroh. Ya kan? Ada lagi nih, apa namanya? AM. Nah, ini AM 1 November masuknya. Masa kerjanya 3 bulan 15 hari. Setelah itu pergi meninggalkan, kabur. Begitu aja. Tapi kita sudah beresin semua mengenai gajinya. Berhenti tanpa izin dan pada bulan Juni malah menuntut hak gaji yang mana sebenarnya hak gajinya tidak bisa dicairkan karena berhenti dengan cara tidak baik-baik. Ya, jadi pergi meninggalkan perusahaan tanpa izin, tanpa mengajukan resign segala macam. Seperti itu. Dan terhadap hal itu juga kita udah beresin juga. Terkait tanggal 17 Juni. Dengan adanya bukti di atas maka dapat disimpulkan bahwa semua gaji saudara SAM sudah beres. Ada lagi yang bernama saudara M. Ini juga nih. Masuknya 1 November. Keluarnya tanggal 13 Januari. Masa kerja 2 bulan 13 hari. Cuma 2 bulan. Statusnya apa? Diberhentikan. Nanti kata sih bisa menjelaskan mengenai kenapa diberhentikan. Siapa-siapa aja yang diberhentikan. Chatting-chattingannya juga sudah ada semua terkait pemberhentiannya. Bukti gaji juga sudah kita lampirkan semua. Bahwa masalah gaji udah clear. Ya. Nah, terkait gaji kami menganggap semua bukti-bukti sudah bisa kami jelaskan kepada tim-tim media semua agar bisa meluruskan. Jadi terkait masalah gaji sudah saya anggap masalah ini sudah selesai. Ya. Dan kalau memang ada orang-orang yang merasa belum selesai ya pasti dia akan menuntut. Ya kan? Bisa berwajib atau kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya kaitan dengan laporan polisi yang yang saat ini dibuat laporan oleh saudari P, yang mana laporan tersebut juga statusnya terlapornya juga dalam lidik, tidak menyebutkan siapa namanya, tapi seolah-olah digiring bahwa klien saya yang melakukan pengancaman seolah-olah melakukan kejahatan besar luar biasa, padahal mereka juga tidak bisa menyebutkan siapa nama terlapornya. Ya. Jadi Putri itu kita ada chattingan pada tanggal 17 Juni karyawan bernama Opet yang mewakili Katasi datang ke kediaman Putri jam 19, jam 7, namun Putri tidak di tempat. Bertemu dengan tantenya Putri mengatakan bahwa Putri masih bekerja. Tantenya juga menyarankan untuk datang pada jam 11 malam. Ini ada chatting, ada ngobrol dengan tantenya. Nanti tantenya pun bisa dimintai keterangan. Pada tanggal 18 Juni, Pak Daeng juga datang lagi dan datang ke sana pada pukul 14.40. Namun tidak ada orang di rumah Putri. Mereka juga menanyakan pada tetangga. Oke, datang dengan yang kemarin itu yang kemarin diperlihatkan sama saya. Nah, ini semua bahwa kita sudah meminta izin secara baik-baik kepada Putri. Namun pihak kami malah diblokir. Semua chatting-chattingannya udah ada kita tampilkan. Ini ada chattingannya. Sebelum kami datang pun kami selalu menghubungi terlebih dahulu. Ya, kami menghubungi terlebih dahulu. Nah, kemarin juga berkembang lagi waktu press conference yang terakhir dari pihak pengacaranya sana, ada lagi disebut-sebut namanya S, Siva itu. Walaupun dia tidak buat laporan polisi pun, tapi kita akan tanggapi juga. Ya kan? Pada tanggal 17 Juni, manajemen datang lagi ke rumahnya Siva, namun tidak bertemu dengan S, hanya bertemu dengan adiknya. Kemudian setelah itu tim manajemen pulang. Omnya S menghubungi Pak Daeng. Pak Daeng HR di perusahaannya miliknya Pak Seh. Pada pertemuan 18 Juni, manajemen datang sesuai undangannya Siva. Ada chattingannya semua. Ini di chat semua nih. Saya bacain chatnya ya.
Pak kalau kesini bisa jam 3-an Pak, atau habis asar, nanti kalau Bapak mau OTW kabari saja, biar saya Sherlock rumah nenek saya. Dikirim Sherlocknya. Ini Sherlocknya Pak, ditunggu ya Pak. Om saya di atas jam itu yang udah kita tentukan nggak mau terima tamu, cenah. Masa Bapak nanti nunggu di luar? Tenang Pak, saya udah bilang ke om saya, kok nggak usah bawa-bawa pengacara. Kita kan mau santai aja ngobrol kekeluargaan. Datang mencoba mentabayun, kita buka hotline. Kan lihat semua kan teman-teman kan? Ada hotline-nya. Pak Syekh, kata si minta maaf, dibukakan hotline. Kenapa saya hadir di sini? Ditunjuknya saya sebagai pengacara karena ada laporan polisi. Betul. Karena ada laporan polisi. Saya datang ke sini bukan membela, maksudnya karena ada laporan polisi, saya mesti mendampingi hak dan kepentingan klien saya. Ya. Nah itu, ini jadi semua permasalahan ini saya anggap kaitan dengan intimidasi, kaitan dengan masalah gaji, terus makanan bekas. Ini kan ingin seolah-olah memframing seolah-olah, mohon maaf ya, ini kan saya juga tidak mau juga dianggap bahwa klien saya ini menindas orang yang lagi bekerja, menindas posisinya orang yang tidak punya, seolah-olah prince, queen, ya kan? Seolah-olah menganiaya, menganiaya orang yang tidak mampu, ya kan? Ini jangan dong framing seperti ini, jangan. Kita nih semua juga datang ke sini juga maunya niatnya juga menjelaskan semuanya dengan baik. Tapi kan tadi saya bilang di awal, ketika mereka mendalilkan, ya mereka harus buktiin. Tapi saya lihat malah ketika saya nggak memberikan bukti, malah mereka gulung-gulung terus saya juga. Nah, saya kira penjelasan saya mengenai awalan ini cukup, mungkin dari Tasy. Ya. Boleh Tasy. Aku mau nambahinnya, tapi sambil bantu dijawab ya sama semua teman-teman di sini. Jadi kan dia bilang itu kan kita nyamperin itu mau intimidasi, ya kan? Bahkan sampai berani bohong bilang kita bawa surat pengancaman. Saya mau udah pasrah aja dah sama Allah, dari kemarin saya masih sibuk sholat beneran. Saya ketawa aja ngeliatnya, kok bohongnya tambah pinter gitu. Sekarang aku tanya, aku jawab jujur ya semuanya. Kalau Mas kondisinya didatengin sama preman, jangan Mas, malah saya perempuan, Mbak. Kalau Mbak tahu itu seorang preman, apakah lebih aman bertemu di rumah bersama RT dan keluarga? Dengerin nih Mbak, atau lebih aman keluar sendirian tengah malam ketemu premannya? Oke? Apa yang kenceng Mbak? Ya sama RT ya. Mereka ini tahu bukan preman. Makanya kita yang mau ketemu sama keluarga dan didampingi RT, mereka yang tidak mau. Mereka maunya ketemu di luar dan tengah malam. Pojokan. Ya. Kita datang, orang kita pakai baju lusuh dikatain gembel, dikatain preman. Orang kita bajunya bersih dikatain pria berbadan tegap, preman. Sekarang kalau kita ngejudge orang dari luar gimana? Sekarang semua saya mau lihat yang di sini wartawannya yang badannya tegap berarti preman. Ya. Sekarang kalau bicara itu kan harus dengan fakta. Jadi ini udah terlalu saya tuh benar-benar bingung sih, kok ada orang bisa ngebohong dengan detail tanpa malu. Dan padahal kita punya bukti. Kita datang assalamualaikum. Dan tahu nggak tujuan saya datang apa? Kalau saya orang yang nggak bertanggung jawab, saya nggak usah datang. Saya tahu saya udah gaji kok. Kenapa sih saya mesti datengin? Mas kerja sama saya udah gaji. Mas, saya belum digaji. Saya tahu saya udah gaji, kenapa saya mesti ngurusin Mas? Laporin aja. Enggak, saya nggak mau. Karena apa? Saya nggak mau percaya sama karyawan saya doang. Saya merasa saya sebagai pimpinan nggak bisa hanya ngedengerin dari Pak Daeng. Saya nggak bisa, saya harus konfirmasi. Benar Pak Daeng kayak gitu? Karena yang saya baca chatnya udah dibayar. Kalau sampai kurang kita mau minta maaf. Kita datang ke sana itu mau minta maaf dan mau bayar. Saya tidak mau ada hak orang di saya. Nauzubillah. Amit-amit saya makan uang haram. Didatengin kan minta uang, didatengin bilangnya mau digebukin di sama preman. Padahal yang mau ngegebukin siapa, Pak Ramzi? Chattingannya itu. Karena datang orang lusuh dihina.
Orang datang bapak-bapak tua, dibilangnya pria berbadan tegap. Didatengin pria berbadan tegap, bilangnya preman. Berarti sekarang kita semua mendingan badannya kayak saya, gemuk aja, jadi kata orang baik gitu. Apa gimana? Jadi tolong sedikit dibuka matanya. Saya juga dari kemarin tuh diem aja kok. Media udah, wah muka saya udah hinaan semua. Saya nggak mau komentar. Saya aja bilang ke suami, biarin aja. Orang kita tahu kita nggak salah, kenapa mesti ngomong? Betul. Tapi setelah melihat ada laporan polisi, bukan saya ya, bukan saya. Suami saya panggil Pak Ramzi. Betul. Bukan kita nggak urusin orang yang kita udah tahu bener. Karena percaya kan di beritanya tuh Tasya Dan dilaporkan. menyebut saya itu Nggak laporan tahu, nggak media ada. ditulis. Sekarang kan berita udah kesebar kan, saya dilaporkan. Mereka hanya ingin itu aja kok. Mereka hanya ingin ada berita melaporkan, ada tulisan saya dengan Polda Metro Jaya itu satu garis. Udah itu aja. Nggak tahu namanya Kalau aja nggak orang ditulis. mau niat, tulis nama saya. Saya minta tulis nama saya di situ. Kalau Ya, memang ini merasa. maksudnya ya, ini maksudnya tuh. Terlapor. Ya, ini namanya terlapor nih. Terlapor dalam lidik. Artinya apa? Nah, cuma nyebut. Karena takut juga ada yang Bukan, saya nggak merasa dia takut, saya nggak mau bilang orang takut atau bagaimana. Cuman kalau saya tahu mereka niatnya dari awal memang bukan minta gaji, itu saya sudah tahu. Kalau orang mau minta gaji, kantor saya bukan orang yang nilep duit haji kabur, bukan. Kalau saya nilep uang haji, jemaah hajinya datang ke kantornya udah tutup, bosnya lagi di Dubai, boleh, saya setuju itu. Harus media datangin. Saya rumahnya nggak pindah. Instagramnya follow-followan sama saya. HR-nya tidak ganti nomor. Di awal teriaknya framing gaji. Setelah ketahuan gajinya udah dikasih, kita mau kasih gaji bilangnya disamperin preman. Setelah sudah tidak bisa bilang secara preman, dibilang dikasih nasi basi. Saya keluar uang. Sekarang tanya dulu lagi. Di sini siapa yang alhamdulillah udah pernah umroh di sini? Alhamdulillah. Berarti mostly belum ya? Saya itu berangkatin 8 karyawan umroh dengan paket yang tidak saya bedakan dengan saya, paket 90 juta per person itu, belum sama Dubainya. Saya bukan orang yang biasa ngontenin karyawan, catat mas. Saya nyalahin nggak orang yang ngontenin karyawan? Enggak, orang masing-masing. Saya nggak, dulu saya mengira gini, salah nih kalau ngasih-ngasih ke karyawan nih, artis-artis kok pada di videoin sih. Ternyata yang salah saya. Jadinya kalau nggak di videoin kayak saya, bisa nggak difitnah sekarang nggak ngasih apa-apa? banget. Kalau ada orang belum kenal, baru kerja 2 minggu, bapak udah kerja berapa tahun nih di perusahaannya? Dia kerja masuk 2 minggu, saya ajak umroh, saya tenteng ke Ka'bah nih, saya pegang begini. Nih, ada videonya saya yang tenteng. Saya yang pegang mereka, megang kainnya. Saya temenin tiap hari. Saya peluk-peluk semuanya. Di Dubai 2,5 bulan, nggak usah buktinya dari saya, nggak usah mas. Feed di Instagramnya mereka sebelum kasus ini di-up, isinya semua jalan-jalan di Dubai dan makan mewah sama saya. Setelah ini di-up, hilang semua, dihapus sama mereka. Kalau manusia di Islam itu, ingatlah sedikit kebaikan orang. Kalau secara pepatah kasar, anjing aja dikasih air, nunggu depan rumah terus tuh. Masa kita manusia nggak bisa berterima kasih? Saya nggak nyuruh dia up, kata Shi, Masya Allah, ngasih apa? Enggak, saya tidak pernah mau nyuruh karyawan saya kayak gitu. Cuman kalau sampai saya begitu pulang-pulang terima kasih nggak dibilangnya ngasih nasi basi sama makan mie doang, Allah yang maha tahu. Saya nggak perlu buktiin mas, mas cari sendiri Instagramnya dia. Waktu itu juga udah sempat viral kok, banyak yang upload kok, makan di CZN Burak. Dan kalau saya mau nanya lagi sama mas ya, tapi dijawab yang jujur. Mas jalan sama saya nih, saya pesan kambing guling 1 ekor. Dengerin nih mas, 1 ekor. Saya sama suami makan duluan, saya ambil 1/4. 1/4 lagi saya kasih anak saya. Masih ada 1/2 kambing guling yang utuh, saya kasih ke karyawan saya. Itu namanya makanan bekas. Oh enggak, menurut mereka tuh makanan bekas mas. Saya beli makaron ladure, 1 box itu 12. Mana karyawannya? Mana ada? Tuh karyawan yang ikut juga ke Dubai sebagai pemegang uang keuangan tim. Pernah saya kasih nasi makanan bekas? Pernah aku kasih nasi basi? Apakah setiap hari makan mie? Enggak. Apakah mereka jalan ke sana lebih banyak jalan apa kerjanya? Jangan.
Dan yang saya bawa itu 8. Alhamdulillah yang masih kerja 6. 6 ini semua kerja yang sudah tahunan, bukan karyawan 2 mingguan yang ngomong sembarangan. Dan yang lucunya deh, kemarin di Instagram masih penuh nggak video makan-makan enak sama aku? Sekarang ada nggak? Kalau memang niatnya bukan mau nge-framing, saya tanya kenapa sekarang dihapus? Kenapa? Saya tidak akan merubah jati diri saya menjadi orang lain. Saya tidak perlu merasa memvideokan, mendokumentasikan segala macam hal yang saya beri ke manusia. Mungkin terlihat buat orang-orang jahat pasti tetap dibilangnya sok suci, ya kan? Sok suci. Tapi enggak. Manusia tuh tidak butuh semuanya viral di dunia kebaikannya, nggak butuh. Nanti pas mati banyak tuh orang-orang yang kita kira jahat, kita pelit, naiknya cepet tuh ke atas. Ternyata banyak amalan yang kita nggak tahu. Jadi goals manusia beda-beda, tapi alhamdulillah saya goalsnya bukan mau viral sedekah di dunia, enggak. Tapi bisa dicari orang yang kerja sama saya semua ada yang 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun semua masih ada di rumah saya. Jadi jangan mendeskripsikan saya dari orang yang kerja hanya 2 bulan dan pulang-pulang kebaikan saya diingatnya hanya mie instan dan nasi basi yang bohong. Sekian dari saya. Oh ya, nanti dulu ada lagi satu lagi. Orang ini, ya satu karyawan ini berinisial M ini, kata Syi kaget nggak sih kayak gini? Enggak, sama sekali. Tahu kenapa? Di Januari saya sama suami sudah tahu, sudah nangkep, dianya sudah minta maaf. Ada surat pernyataan, nanti saya akan kasih ke press release. Teman-teman timnya dia sudah memberikan informasi ke kita, Kak tolong Kak, si M ini tiap hari ngehina-hina kakak. Aku nggak tahu ya, karena dia baik banget sama aku ya, jadi aku nggak tahu gitu. Masa sih? Ya ini buktinya Kak, dari ngatain segala macem, dari nyumpahin kecelakaan, ada semua. Dan ingat ya Mas, kalau keluar dari mulut saya, mulut suami saya sama mulut Pak Ramzi, kita nggak mungkin ngomong nggak ada bukti. Capek. Tidak akan. Jadi si saudari M ini udah ketahuan, sudah kita nasihati, sudah minta maaf, kita mah udah, dan nggak saya marahin. Nada, saksinya mana Nada? Aku apain dah? Dah, saya tahu ini orang mau foto-foto saya nggak pakai kerudung mau diviralin. Ya. Dia sudah ada di grupnya di share sama temennya dia, di share ke saya. Kita harus viralin dia suatu saat dari November. Jadi saya mah tidak kaget, cuman saya kagetnya ada orang sudah dimaafkan, ternyata malah semakin nekat. Memang orang kalau udah niat jahat ya. Harusnya jahat. Saya salah, ini juga pelajaran untuk semua artis nih. Lain kali kalau dijahatin, jangan kita maafin, kita viralin duluan. Bahaya soalnya kayaknya. Kalau dimaafin malah dia lupa diri. Bikin fakta-faktanya lucu loh Mas kalau diperhatiin. Ada video nih, bayangin video Mas. Nih, air. Ini bukan iklan ya Mas. Walaupun ya nggak bisa dia Mas. Mohon maaf. Udah kagak ada. Iya. Ini ada air. Ya. Videoin. Gila nih, meja isinya kosong, kita dikasihnya air bekas. Dia makan enak-enak tuh di sana. Upload. Seluruh Indonesia tanpa nyari fakta. Gila, anjir, jahat banget. Faktanya apa? Itu airnya aja bukan airnya dia Mas. Kalau restoran mewah itu air putih dipajang. Memang dia tidak makan di situ. Tahu nggak dia duduk sama siapa? Anak saya aja duduk sebelah dia. Ada di video itu? Beli makannya di mana? Udah beli makan, kita udah beli ayam, dia apa nggak ada? Mau dimakan di apartemen. Sekarang gampang aja, saya mau bikin skema nih, ya kan? Bikin aja voice note, saya mau kirim ke siapa? Bude itu. Saya mau kirim ya nanti. Bude! Mas namanya siapa Mas? Tobin. Bude, tadi ada wartawan namanya Tobin nyiram saya pakai air. Saya tinggal foto pakai air, betul? Kirim ke bude itu. Izin? Percaya? Tergantung. Oh tunggu. Pinter nggak dia? Kalau dia pinter nggak percaya. Oh enggak, kan kita kan ngomong mostly. Percaya? Saya yakin Mas, apalagi saya ngomong, saya mah insya Allah nggak pernah bohong. Percaya nggak? Semudah itu. Dari kemarin semua semudah itu. Jadi saya minta tolong. Dan gini, saya mau ngomong satu hal lagi, bukan ancaman ya ini. Tolong ini bukan ancaman, cuman ingat ya, saya udah bilang apa yang keluar dari mulut saya punya bukti. Stop fitnahnya, stop.
kita ini bukan nggak tahu kok di belakang akun gosip ini. Jangan santai. Nggak, Santai. kita ini bukannya nggak tahu, cuman gini, kita tidak mau ngomong sesuatu yang akibatnya lebih buruk untuk orang itu. Santai. Nggak, diem. Nggak, beneran, saya ini ultimatum sih menurut saya, tapi gini, stop, jangan. Kesuksesan itu tidak diraih dengan menjatuhkan orang lain. Setuju. TV yang satu tidak akan lebih maju dengan menghina acara TV yang lain. Dengan TV tersebut memberikan acara yang baik dan lebih bagus, dia akan disukai orang. Sebesar apapun usaha kita menjatuhkan manusia, kita ngumpet di dalam gua pun, rezeki kita tuh datang. Jadi hanya orang-orang yang gak percaya sama Tuhan, yang menggunakan cara untuk menjatuhkan orang, untuk kemenangan dirinya. Ada satu lagi juga pesan buat orang yang tidak merasa, jangan tersinggung. Ini buat semua orang. Jangan terlalu terlihat senang di atas penderitaan orang. Itu aja. Kalau nanti ditanya kita mesti kasih tahu, ya kalau memang udah harus ya kayak sekarang kan kita kasih tahu. Tapi saya nggak mau, karena kalau sampai saya kasih tahu, saya beberin semua di sini video chatnya. Waduh. Mas juga nggak siap nanti. Ntar abis nge-record pingsan semua di sini. Jangan ya. Dan itu sekian dari saya. Semoga dimengerti, minta maaf kalau ada salah-salah kata, minta mohon doa, semoga kuat, semoga bukakan semua sama Allah kebenaran, tambah jelas. Nah, sekian, lanjut lagi. Ya. Izin bertanya. Izin bertanya. Jadi saya bukan pertama saya berterima kasih dulu kepada Mas Ramzi, Prince dan Queen terkait dengan statementnya. Terima kasih. Saya kebetulan waktu hari Rabu minggu lalu saya datangi, ya kan? Didatanginya kekhawatiran mereka itu adalah mereka itu ketika didatangi itu asumsi mereka ada pemaksaan. Bohong. Maksud pemaksaan tanda Bohong. tangan atau apa? Saya bahkan ada salah satu yang nggak saya undang datang sendiri malam-malam di luar rumah. Oh, itu berarti Cukup kebohongan itu, Mas. Oh, Cukup. Okay. Berarti maksudnya Cukup. Oke. Sudah cukup. Oh, berarti Cukup bikin statement kita yang menekan orang. Ini orang-orang Berarti- lebih berani. Nggak ada orang tertekan mau ketemu tengah malam dan mau ngegebukin kita. berarti Cukup. itu ya. Oke sih. Mas Maksudnya- kalau dengerin saya dari awal tidak akan bertanya itu lagi. Mas Oke. kalau mau dengernya dari awal tidak akan Oke. bertanya itu lagi. Mas Oke. kalau mau dengernya fakta bukan asumsi, udah nggak bakal nanya. Lihat di sini nggak ada yang nanya lagi. Oh, Karena di sini nanyanya permisi. dengernya fakta bukan asumsi lagi. Oke, berarti Kalau asumsi orang merasa terus-terusan terzolimi padahal pihak mereka justru lebih frontal dan berani daripada kita. Saya datang pakai assalamualaikum, saya pakai chat, saya datang dengan RT, saya datang ketemu orang tuanya. Mereka yang tidak mau ditemukan dengan orang tua, mereka yang mau ketemu di luar rumah, bahkan ada satu yang datang dengan pacarnya teriak-teriak kepada yang. Oke, siap. Jadi kalau mau nge-framing kita yang orang, tidak kita yang dizolimin. Kita orang yang berniat baik, difitnah ngebukin orang. Yang mau ngebukin dia karena datang pakai pakaian musuh, yang menghina orang dia. Jadi itu bukan saya bantah lagi. Itu kalau orang sudah dengerin kalimat saya yang sebelumnya, sudah tidak ada pertanyaan itu. Jadi mulai sekarang tolong melihat sesuatu dengan fact. Fact itu juga bukan potongan-potongan chat, potongan-potongan voice over yang dibuat-buat. Stop. This need to stop. Kebohongannya sudah terlalu banyak. Saya ikhlas dari kemarin dihina-hina dengan segala macam. Tapi kalau terus-terusan hal-hal yang sudah obvious dan sudah dijelaskan mau ditanya terus, berarti memang tidak mau mendengar fakta. Saya tidak akan menjelaskan sesuatu ke orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Saya tidak akan mau jelasin. Monisin. Saya cuma mau menjelaskan orang yang mau mendengar, yang tetap mau berasumsi, saya tidak akan paksakan. Jadi Oke, cukup oke. untuk statement ini. Dari media. Katashi Oke. mau tanya dari lihat tingkah ex karyawan Katashi beberapa bulan lalu, apakah ada indikasi kayak ada yang mau jatuhin Katashi apa? Cuman satu aja sih, aku taunya cuma satu, karena memang satu orang itu kebetulan nih saya kasih tahu ya. Saya ngerekrut, saya bukan yang ngerekrut ya, saya waktu itu serahkan semuanya ke manajemen. Jadi saya pun tidak ikut dalam menginterview, dalam perekrutan, dalam pemilihan gaji, saya tidak tahu menahu. Bahkan mereka masuk 2 minggu saya udah keluar negeri, saya nggak kenal sama mereka. Yang saya bawa cuma 3, oke? Dari 3 ini yang satu yang saya sebut saudari M yang ketangkep, yang sudah ketangkep ini adalah satu-satunya orang yang masuk dari rekomendasi manajer dan tim lama saya. Saya cuma bisa bilang begitu. Satu-satunya orang yang bekerja bukan dari interview.
pengambilan rekrutmen tapi dari rekomendasi tim lama dan manajer lama saya. Siapa manajernya itu? Mas udah jauh lebih pinter, tidak perlu saya kasih tahu. Nah, tapi itu gimana Kak? Maksudnya kan berarti kan Kak Tashi juga harus tahu dong karyawannya itu siapa. Nah, itunya Saya gimana? tahu semua, saya tahu semua. KHR-nya gimana maksudnya hubungannya? Oh enggak, HR saya mau nggak ada hubungannya sama itu. Saya ngerekrut tim baru jumlahnya berapa sih kamu ngerekrut waktu itu? Oh. Tim baru Saya tuh punya tim lama Mbak, tim lama saya kerja udah 3 tahun, udah selesai masa kerjanya. Oh. Dari 5 tim lama saya, ada 6 tim lama, 1 itu manajer bukan berhenti, tapi saya berhentikan. Ya, nggak apa-apa dong dikasih tahu kan, mau kalau nggak nanti dibilangnya bohong lagi. Saya berhentikan, dan orang ini masuk dari rekomendasinya 2 orang ini. Satu-satunya, ngerti? Dan ini ada kan ada. Mbak masuk ke perusahaan saya, belum pernah ketemu saya. Mbak masuk ke perusahaan berarti Mbak memang suka sama perusahaan saya dong. Masa Mbak nggak suka sama saya mau kerja sama saya? sampai 3 kali balik. Ya sampai 3 kali interview nih belum diiyain, datang terus. Berarti kan Mbak memang ya Pengen, mungkin merasa mau kerja di sini. Belum ketemu saya, baru di beberapa hari masuk ke dalam studio ngumpulin semua tim, menghina-hina saya bukan? Nada ini salah satunya yang keluar dari ruangan karena dia merasa bingung, ada apa ya ini, kok orang ngata-ngatain Kak Tashi pada belum kenal. Yes. Motifnya apa kata Tashi? Ya motifnya lah, cari tahu lah, cari tahu aja. Kalau ada orang ngebenci orang belum kenal, berarti ada yang ngasih tahu kebencian dulu nggak ke dia? Berarti dalam artian baliknya ada sesuatu Orang lain. Orang lain. Oh tuh sudah kan udah dibilangin Iya. aku, kumaha sih abang, kan udah dibilangin tapi saya jangan dulu kesian, jangan. Ngerti nggak? Motifnya apa? Ya motifnya orang-orang sebelumnya yang ngasih tahu dia, hayo komporin orang-orang untuk ngebenci aku, dan goalsnya tercapai kok. Kan hari ini bisa kumpul begini kan? Tadinya tuh aku nggak mau banyak ngomong sebenarnya, tapi aku kayaknya sudah terlalu merasa ini hal yang sangat tidak wajar, dan kita sudah terlalu tahu banyak dan kita diam sudah terlalu banyak. Ini pun yang aku omongin segini ya Mbak, yang kita tahu udah segini. Nantilah kita mungkin ketemu lagi kalau tambah ngaco-ngaco ya kan? Nah, makanya jangan ngaco-ngaco lah. Tadi aku mau nanya support dari keluarga sendiri gimana? Jangan nanya itu. Ini keluarga. Kemarin juga Keluarga ya nggak Mas? yang dijauhin sama keluarga tuh. Tanya balik ke saya dong, support sana gimana? Ada pengusahaan api juga katanya waktu. Udah saya jelaskan. Nah itu juga lucu tuh. Dijawab sama lawyer. Atau memang sebuah pengen jatuhin kata. Kan kemarin aja Mas aja kemarin tuh Pak Ramzi tau nggak? Saya tuh sampai bingung, makanya saya sampai bingung kemarin kan saya nonton lawyernya mereka. Saya sampai pengen nelfon, Pak Bapak tuh lawyer saya atau lawyernya mereka? Terima kasih. Kok Bapak nggak benerin saya semua jadinya? Ya kemarin press conference-nya ngomong apa sih emang? Iya ternyata betul nggak ada surat ancaman. Iya ternyata betul tidak dirusak. Iya lah. Ya alhamdulillah jadi saya nggak bayar, udah sendirinya bantu. Udah dijelasin sama pengacara lawan kan? Ada perusahaan, ada gaji juga mengenai nggak ada. Yang S juga sudah saya buktikan juga. Kalau memang mau kekeluargaan dari awal mah kita yang duluan. Aku mau kekeluargaan kan kita udah. Saya kan atuh. Saya sampaikan lagi nih, saya Ahmad Ramzi, nomor telepon saya 0812 12 705086. Kasih tahu. Kalau misalnya pengacara lawannya ex karyawan mau ketemu sama saya, mau bicara sama saya, monggo. Saya buka. Ya kan? Bisa DM saya, bisa cari tahu di mana saya. Ya kan? Kalau memang mau selesaikan, dia bilang kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang terus udah terus aja. Nanti kalau udah tambah lama ketahuan ya paling begitu omongannya. Iya benar, bukan gitu. Udah gitu mau apa sih? Semua juga yang ngata-ngatain artis ujung-ujungnya ditanggap, oh iya maaf, apa sih? Tapi kan tetap nama baik orang gimana? Nah, baik orang sudah hancur baru kan. Senang. Kata sih mungkin sedikit tuh. Iya. Kan ini berawal dari foto ya. Foto yang di salah satu poll itu sampai adanya Foto apa sih Mbak? Saya aja nggak tahu Mbak. Sumpah Yang Mbak. bawa barang. Saya 3 minggu Ya, kagak buka HP. Nih, pas banget Ini orangnya. kan awalnya dari sebuah foto di Bang Twitter Pinter, ya. yang bawa barang asisten itu banyak banget Iya. sampai akhirnya Banyak ada banget, buzzer yang Iya. memframing. Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini orangnya. Love you. Mbak dari mana sih Mbak? Dari tadi. Jadi Tadi, siapa namanya? Christine. Jadi Mbak Christine. Nah, ini kebetulan ada orangnya. Ini namanya Nada. Sudah kerja berapa lama Nada? Mas, mundur mas. Bulan 9. Masuk bulan 9. Jadi
Nada ini yang bawa gimana tuh Nada? Jelasin. Gajinya di atas UMR apa di bawah? Baru beli apa dah? Baru beli apa dah? Apar. Oh ada. Oh, ada. Ada. Lupa lagi habis sudah beli apa? Lupa lagi sama kita. Ada bisa kasih enggak? Ya itu kondisinya tuh kayak ya nggak selalu begitu. Itu kan kebetulan aku tuh mau pergi ke mobil terus katanya sama suami katanya tuh mau ketemu anaknya. Jadi itu bukan yang kayak bukan kayak gitu, cuma kayak sementara doang terus taruh udah. Bawaannya apa dah? Bawaannya apa tuh? Mainan doang, mainan anak-anak udah gitu aja. Ya bengkel macam-macam terus. Pak, saya lebih ketawa Pak dibanding Bapak dari kemarin. Pak, Tapi kan memang sengaja di framing masuk. Mohon maaf, ada itu kan lambe gitu kan. Habis itu digulung. Tadi kalau kalian menjelaskan penjelasan saya mendengar ini kan masalah gaji udah selesai dari bulan apa tuh? 2 bulan dari November, Januari, Februari udah selesai. Tapi karena ini digulung, baru Juni rame lagi. terus saya mau nanya, bingung nggak Mas? Saya kalau jadi dia ya, mendingan ngeviralinnya pas di Dubai. Ya nggak sih? Saya misalnya ada bos ngasih makan nasi basi, coba Mas pikirin deh. Mending langsung aja live, lihat nih. Si Tashi ngasih gua makanan basi, ngapain mesti sampai Juni, lama amat, dendamnya dipendem, jangan suka mendem. Iya apa enggak? Dipukul. Ya masa udah sembuh baru ngelapor langsung. Kompornya baru datang lagi. Loading kali ya, nggak digaji. Dari nih Februari nggak digaji. Lah itu Maret, April, Mei, Juni ngapain? Makan bakso. Kan ngomong dari Juni, viralin dong dari Juni. Dari Maret, ya Allah, saya nggak digaji, ibunya kabur. Ya saya mah nggak kemana-mana kok. Dari kapan Nah, kejadiannya? saya yang lucunya saya nge-follow mereka itu DM mah ngadu halo cantik. Yang kemarin baru berapa hari ketemu Pak Daeng tuh, berapa hari yang lalu ngomongnya apa? Demi Allah aku sayang banget sama Kak Tashi. Aku nggak mungkin gini. 2 hari berikutnya muncul di depan media sama polisi. Aduh. Yang laporan polisi. Ada semua kalau kita, ayo jangan colek-colek.